Halo, nama gue Karima, dan ini pengalaman horor gue. Gue tinggal di rumah yang lokasinya sebenarnya rame sih, di pusat kota banget. Tapi waktu bokap gue beli rumah itu kondisi letak rumah gue itu perkebunan. Yang sekarang sebenarnya udah jadi gedung-gedung tinggi. Nah, waktu bokap gue beli rumah itu kondisinya itu tuh rumah tua banget, dan emang di antara tetangga rumah gue itu terkenal banyak isinya gitu. Orang-orang tuh yang lewat ke rumah gue itu biasanya lihat sosok-sosok aneh, tapi karena bokap gue kurang percaya sama gitu-gituan, dan dia juga cukup berani sih, nggak takut sama hal-hal mistis gitu, jadinya dia tetap beli rumah itu padahal udah diingetin sama tetangga-tetangga lain. Bokap gue beli rumah itu sekitar tahun awal 80-an dan sekarang udah direnovasi. Tapi meskipun udah direnovasi, orang-orang tuh masih suka takut kalau misalkan lewat rumah gue di atas jam 6 malam. Waktu nggak lama bokap beli rumah itu, rumahnya langsung direnovasi. Nah, dalam proses renovasi itu rumahnya kan mau ditingkatin. Jadi masih dalam pembangunan, belum jadi-jadi banget. Itu di rumah itu masih ada kakak yang pertama, kakak kedua, mama, sama bokap. Nah, waktu lagi malam-malam jam 7, jam 8 abis ngaji, biasanya keluarga kita kalau maghrib tuh ngaji dulu, ada mereka tuh dengar suara orang jalan pakai sandal jepit di atas. Nah, takutnya kan maling, akhirnya bokap gue ngecek ke atas, tapi pas dia lihat nggak ada apa-apa. Pas turun, karena emang keluarga gue nih emang cuek gitu sama hal kayak gitu, jadi kayak oh nggak, tikus doang. Padahal kan suaranya kan suara sandal jepit, bukan suara tikus lari gitu. Itu awal-awal mula keluarga gue ngerasain ada hal-hal aneh di rumah itu. Kejadian berikutnya biasanya tuh dirasain sama tamu-tamu yang datang ke rumah dan yang nginep biasanya. Waktu mau nikahin kakak gue yang ketiga. Oh ya, kebetulan kita ini 6 bersaudara sama 2 orang tua yang tinggal di rumah. Tapi waktu itu lagi rame banget karena mau nikahin kakak gue yang ketiga. Nah, saudara-saudara dari kampung tuh semuanya tidur ngumpul di ruang tamu biar bisa sambil cerita-cerita gitu. Nah, kita tuh cerita-cerita sampai sekitar jam 2 atau jam 3 malam. Keluarga gue yang lain ngelihat ke arah dapur, mereka tuh ngelihat ada kayak sosok orang jalan dari kamar mandi belakang ke dapur gue. Tapi mereka pikir awalnya tuh itu nyokap gue, karena jalannya tuh kan agak tertatih-tatih, kebetulan juga nyokap gue lagi sakit saat itu. Nah, ada satu orang yang nyamperin ke dapur ngelihat, dan ternyata nggak ada apa-apa. Dan keluarga gue yang lain pas ngeliat ke arah kamar yang pintunya kebuka, mereka juga ngeliat nyokap gue yang masih tidur di atas kasur. Pas mereka ngecek nyokap gue yang masih tidur di kamarnya, langsung semua orang tuh ketakutan, teriak-teriak dan masuk ke dalam kamar. Nah, semenjak saat itu mereka nggak berani lagi yang namanya tidur di depan TV. Gue juga ada pengalaman pribadi. Dulu itu semenjak gue kuliah dan tidur malam, biasanya kalau kuliah itu gue tidur jam 4 atau habis subuh karena sibuk ngerjain tugas. Nah, pintu kamar gue itu jarang banget gue tutup, biar ganti hawa aja gitu niatnya. Tapi ada satu malam pas gue lagi asik ngegambar, pintu kamar gue itu kayak ada orang yang mau nutup dari luar gitu loh. Cuma gue kayak ngeliat sekilas doang, tapi kedengeran suara kalau itu pintu tuh mau ditutup gitu. Nah, gue penasaran dong, takutnya abang gue atau adik gue kebangun. Akhirnya gue ngeliat keluar, lirik kanan kiri nggak ada orang. Ya udah, gue ngegambar lagi. Nah, posisi pintu itu tuh ada di samping gue, kurang lebih jaraknya itu sekitar 2 meter. Nah, nggak lama dari abis gue ngeliat keluar itu pintu kayak ada yang narik lagi. Nah, dari situ gue udah mulai parno tuh. Akhirnya gue tutup deh tuh pintu. Nah, beberapa hari kemudian kejadian itu keulang lagi. Nah, kebiasaan gue yang kemarin itu buat ngebuka pintu pas lagi nugas itu masih gue terusin. Dan itu pintu buat yang kedua kalinya
ketutup lagi. Akhirnya dari situ gue nggak pernah lagi buka pintu kamar karena malas juga kan diisengin kayak gitu, jadi nggak fokus belajar. Nah setelah gue tutup pintu kamar sekitar jam 2 jam 3 pagi itu kayak ada yang ngedorong pintu kamar gue tapi nggak kebuka gitu. Gue kayak cuek aja, ya udahlah terserah lo mau ngapain gitu. Tapi kebesokannya lagi itu pintu kebuka. Nah waktu kebuka gue coba cek, takutnya abang gue yang iseng karena dia emang orang iseng kan, suka nakut-nakutin. Kebetulan waktu gue ngecek itu emang gak ada orang sama sekali, tapi gue masih positive thinking, paling juga angin atau apa gitu. Nah gue tutup lagi pintu, gak lama itu pintu kebuka. Padahal pintu gue itu agak susah dibuka. Sama ponakan gue pun didorong-dorong ataupun gagangnya dimainin itu masih suka gak bisa kebuka gitu, agak susah memang dibuka. Saking seringnya ini pintu kebuka sendiri, jam 3 pagi itu gue tungguin itu pintu kebuka. Nah bener aja gak lama gue liatin gagang pintunya turun sedikit demi sedikit, abis itu pintunya kebuka. Pas pintunya kebuka, karena gue penasaran, gue akhirnya langsung lari ke pintu, terus gue ngeliat ke kanan kiri gitu. Gue pikir emang abang gue yang selama ini iseng, tapi ternyata gak ada orang sama sekali. Karena gue ketakutan, abis itu gue langsung masuk ke kamar lagi, tutup pintu, abis itu gue kunci pintunya. Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.